Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 23 Desember 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kedatangan Putramu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran Putramu dengan hati yang suci. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, baru saja FIFA Cup ditutup. Merupakan suatu kebanggaan bagi seorang pemain Argentina. Itu Lionel Messi yang menutup rencana pensiunnya dengan mendapatkan piala FIFA Cup untuk negaranya yang sudah dinanti-nantikan 36 tahun. Ternyata orang ini luar biasa. Ketika ia masih kecil, ia mempunyai penyakit. Kurang bisa konsentrasi kepada banyak hal, tetapi hanya pada satu hal. Namun orang tuanya luar biasa, mempunyai iman yang kuat dan kokoh, sehingga melihat bakat anak tadi. Sejak kecil dia suka bermain bola, maka kemudian digiring ke sana. Saat ini Argentina hidup kembali, biarpun dalam situasi boleh katakan cukup miskin. Lionel Messi ternyata menjadi orang yang hebat. Dia sudah membantu sekitar 40 juta anak, karena dia adalah anggota UNICEF, untuk dibantu. Ketika dia menang pertama kali, seluruh aset atau hadiah-hadiahnya diserahkan untuk sebuah rumah sakit. Boleh dikatakan pemain ini amat murah hati, tetapi masa kecilnya mengalami kesulitan. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita mendengarkan kisah tentang Yohanes Baptis. Apa sih kendalanya? Pertama,
Ditunggu lama sekali oleh keluarga Zakaria dan Elizabeth, sampai-sampai mereka ini nyaris putus asa dan malu karena sudah lanjut usia sebagai seorang imam, tidak dikaruniai anak. Namun doa-doanya pada masa senjanya diberikan, dibuktikan oleh Tuhan bahwa Allah mengasihinya. Maka dalam situasi senja, Elizabeth mengandung. Tentu iman Zakaria diuji. Dia tidak percaya akan apa yang disampaikan dan dia dengar di bait Allah. Karena dia pikir secara logis, mana mungkin wanita tua ini melahirkan, mengandung. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apa hukumannya bagi Zakaria? Ketika keluar dari bait Allah, dia tidak bisa berbicara. Sampai pada hari ini di mana dia menuliskan di batu tulis namanya Yohanes. Apa artinya? Nah, nama ini sebetulnya populer di kalangan orang-orang Yunani dalam Helenistis. Yohanan. Artinya apa? Berkat dari Tuhan. Grace from God. Dan benar bahwa anak ini telah memberikan kegembiraan kepada Elizabeth dan Zakaria. Dan perilakunya ketika dia mulai besar begitu banyak membantu orang lain dan hidup dalam kesederhanaan secara material. Maka dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis yang membaptis banyak orang, hidupnya apa? Makan dari belalang hutan dan madu. Dia tidak repot dengan hal-hal yang lain, tetapi dia repot dengan orang-orang yang akan masuk jurang kehancuran. Maka dia langsung tunjuk orang itu supaya dia bertobat dan dicemplungkan dalam sungai Yordan agar ada pertobatan. Jadi anak kecil ini diberi nama Yohanes, rahmat dari Allah. Dan dari gerak-gerik bayi kecil itu, seluruh tetangganya bertanya akan jadi apakah orang ini nanti. Apakah ada harapan? Tentu pasti. Seperti Lionel Messi yang sedang ramai, artinya viral. Jutaan likes kepada dia. Karena apa? Hidupnya, keluarganya baik. Tidak gonta-ganti perempuan atau pacar, dalam kesederhanaan. Dan rela membantu begitu banyak orang yang peduli. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Baik untuk Yohanes Pembaptis yang sudah membuka jalan bagi Yesus, maupun Lionel Messi yang saat ini menggembirakan hati umat Argentina. Terutama dia peduli kepada orang-orang yang betul-betul menderita dan berbagi dengan apa yang dia miliki. Semoga Tuhan memberkatinya. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah